Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini ya. Di sini kita akan lihat bagaimana situasi Gemini dengan pasangan sahnya dan bagaimana pula situasi Gemini dengan selingkuhannya untuk di rentang tanggal 1 hingga 15 bulan Agustus 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, bacaannya akan Mari mulai dari hubungan Gemini dengan pasangan sahnya dulu. Ini dia. Nah, ada Eight of Wands di sana. Berikut ada energi dari Nine of Cups reverse. Kemudian ada energi dari waduh, iya ya. Kalau Mari rasa ini tuh nampaknya pasangan sah Gemini ya. Ini pasti seperti orang yang lagi panas banget ini bawaannya. Lagi panas banget, lagi yang kayak ngamuk betul gitu ya. Seperti yang kayak mungkin ini sudah momen-momen puncak paling tinggi dari rasa stres gitu loh dalam hubungan gitu ya. Puncaknya kayak kali ini tuh dia tidak bisa menerima. Dia tidak bisa menerima apa yang diucapkan oleh Gemini kah? Atau apa yang dilakukan oleh Gemini gitu ya. Yang penting adalah perlakuan dari Gemini ini yang sangat amat ditolak sama pasangan sah. Gitu loh. Ya. Jadi ini tuh kayak ledakan yang nggak bisa lagi ditahan-tahan. Jadi kalau Mari lihat bisa aja selama ini ketika selama ini tuh dia yang banyak sabar gitu ya. Mau marah juga dia tahan, mau sedih juga dia tahan gitu ya. Semua dia telan sendiri. Jadi segala macam pikiran yang tidak menyenangkan, segala macam perasaan yang tidak menenangkan, itu tuh selama ini dikumpul-kumpul sama pasangan sahnya Gemini. Nah sekarang gitu ya, sudah nggak sanggup lagi nih untuk mengumpulkan, merepresi, itu tuh udah nggak tahan lagi. Maka di sini ada ledakan maut ini ya. Gitu ya. Saking emosinya gitu ya, saking emosi dan emosi ini tuh dikeluarin, diekspresikan sama pasangan sahnya Gemini. Ini nanti akan terjadi rentang tanggal 1 hingga tanggal 15 bulan Agustus. Nggak tahu lah tanggal berapa tepatnya gitu ya. Tapi yang pasti di antara tanggal 1 sampai tanggal 15. Seperti itu ya. Jadi di sini bisa keluar, udah kita cerai saja gitu kalau ini sudah rumah tangga gitu ya. Kamu pergi dari rumah ini ya, ngusir dia. Ya, dia usir ini Gemini di situ ya. Atau dia bisa kayak maki-maki gitu loh. Maki-maki, dasar kamu ya perempuan ngengong gitu ya. Dasar kamu laki-laki gitu ya kan. Keluar di situ tuh kata-kata yang bisa menyakitkan. Itulah ya. Atau ini ada tindakan gitu. Saking ngamuknya gitu ya, bisa menghempas pintu, memecahkan kaca gitu ya. Ngebanting meja, ya, ngegubrak meja, prak, enggak gitu. Ya kan? Jadi ini bisa, aku selama ini udah sabar banget ngelihat kamu ya Gemini ya. Aku diem-diemin kamu selama ini ya. Gitu. Makin didiemin kamu, makin aku sabar-sabar sama kamu. Kamu makin ngelunjak sama aku gitu. Ya. Jadi untuk di saat ini kalau Mari lihat semacam ada energi mau menghancurkan ya, energi dari pasangan sahnya Gemini. Mau menghancurkan hubungan lebih tepatnya. Gitu loh. Dan untuk sementara waktu dengan emosi tinggi seperti ini, nampaknya apa yang dilakukan oleh Gemini semakin merusak ya. Semakin merusak moodnya si pasangan sah.
Walau kalau Mari lihat bisa aja Gemini sesungguhnya di sini tuh kayak mau menenangkan pasangan sah, gitu ya. Ada niatannya dia menenangkan pasangan sah. Tapi makin coba dia tenangkan, makin galak nih si pasangan sah, makin berang dia, gitu. Ya, jadi bukannya makin luluh hatinya dia di situ ya. Malah makin mau menerkam Gemini ini. Makin termotivasi dia untuk gitu ya. Berantakin aja ini semua. Itu loh. Jadi dia bisa aja kayak udah kecewa banget. Ini. Sehingga walaupun ada itikat baiknya Gemini mendekati si pasangan sah. Tapi ini pasangan sah sudah tidak percaya. Jadi misal gini, maafkan aku ya Beb, gitu kata Gemini. Namun mungkin pasangan sah sudah muak gitu loh, dengan memberikan maaf. Gitu ya, udah dikasih maaf tapi nanti ngelunjak lagi nih si Gemini, gitu pemikiran pasangan sah. Jadi justru makin kesel dia ngedengar maafkan aku ya. Dalam hatinya pasangan sah ini, kau maafkan lagi nanti kau bertingkah lagi gitu ya, nggak ada malunya kamu minta maaf sama aku gitu, padahal kamu itu tuh loh ya, kamu brengsek misalnya di sana ya. Jadi tidak bisa gitu loh, tidak bisa untuk sementara waktu ini tuh dilembutkan hatinya si pasangan sah, diluluhkan hatinya itu tuh nggak bisa. Ya kayak gitu memang. Kalau orang selama ini tuh banyak diem, ya, banyak mendem gitu ya. Sekalinya keluar apa yang dia diemin, apa yang dia pendem, payah untuk menetralkan kembali. Butuh waktu. Gitu loh. Karena semua emosi-emosi yang kita tahan-tahan, itu tuh nggak bisa larut itu. Cepat atau lambat nggak bisa hilang gitu ya, nggak bisa hilang, nggak bisa hilang. Cepat atau lambat ini tuh meledak seperti gunung, ya, gunung berapi gitu loh, ya, panas-panas yang disimpan lama-lama, muntah juga gitu. Nah ini yang sedang terjadi, mari lihat sama pasangan sahnya Gemini, gitu ya. Kayak ada pakai prinsip, aku tidak bahagia, maka kamu pun wajib tidak bahagia. Gitu loh. Dia ini tuh bukan mau meninggalkan Gemini, maksudnya tak hancurin ini semua hubungan ini, ya. Maksudnya hancur kita berdua. Gitu. Bukan dia mau melepaskan diri dari Gemini supaya ketemu dengan kebahagiaan masing-masing, enggak. Kayak dendam kesumat, kamu nyakitin aku, ayo kita sakit kita bareng. Gitu modelnya. Model pasangannya Gemini ini. Biar kamu ikutan ngerasain apa yang aku rasakan selama ini ketika bersama dengan kamu. Jadi kalau yang mari lihat ya, secara spesifiknya, namun tentu ya tidak akan resonate untuk semua orang apa yang mari sampaikan secara spesifik ini. Hanya untuk beberapa aja nih. Ini nampaknya Gemini. Oh, tapi tunggu, mari pastiin dulu ya. Mari pastiin dulu supaya bacaannya mari jangan ngalor ngidul kemana-mana. Oh, iya benar. Jadi ada beberapa di sini kalau mari lihat ya, nampaknya Gemini mau membuka ya, dia ini tuh membuka hubungannya dia dengan pasangan selingkuhannya ke si pasangan sah, gitu. Untuk beberapa ya. Jadi misalnya dia mungkin menganggap bahwa kejujurannya dia adalah baik untuk mereka semua. Baik untuk Gemini sendiri, baik untuk pasangan sah, baik untuk si selingkuhannya. Gitu ya. Tapi apa yang baik menurut Gemini di matanya si pasangan sah, wah ini kurang ajar gitu loh.
ini tuh sangat amat memuakkan gitu ya, sangat amat salah gitu loh di mata si pasangan sah gitu ya. Misalnya Gemini bilang gini, ayo aku mau ngajak kamu melamar perempuan yang selama ini sudah aku bangun hubungan dengan dia gitu ya kan. Apa enggak mau kena sabet ini si Gemini-nya gitu ya kan. Di sana aku sebenarnya sudah berhubungan dengan pria itu sudah sekian bulan misal ya, aku ingin kamunya ini tahu bahwa ada hubungan lainnya aku. Yo nggak terima ini pasangan sah tuh ya kan. Atau misalnya Gemini bilang, ayo kita bantu yuk, ada namanya si Anu gitu kan, dia lagi butuh bantuan, ayo kita bantu ya, pakai dulu, jual dulu gelang emasnya kamu misalnya kan, supaya bisa uang cashnya diperbantukan untuk orang itu. Marah lah ini pasangan sah gitu loh ya. Mau diakui, Gemini mengajak si pasangan sah untuk mengakui keberadaan orang ketiga gitu. Dan tentu untuk mengakui orang ketiga bukanlah perkara yang mudah, tidak gitu ya kan, itu perkara sulit. Makanya ini terjadi ledakan yang dahsyat menjadi respon dari pasangan sah di sana. Dan sesungguhnya Gemini ini memang, mari lihat, dia memang bukan mau menyingkirkan pasangan sah, tetapi mau menambah pasangan. Dia pun masih tetapnya nih ingin menjalani rumah tangga dengan pasangan sah atau menjalani hubungan pacaran ini dengan pasangan sah gitu ya. Dia mau ini tuh dua-duanya dia jalani gitu loh ya. Dia tidak mau disuruh untuk memilih. Makanya ini tuh Gemini mau memasukkan si orang ketiga untuk diakui sebagai pasangan sah juga. Inilah akhirnya datang respon yang ngeri gitu ya. Kalau mari melihat ini ngeri respon dari si pasangan sah. Tapi yang ianya Gemini ini bisa, dia cukup tenang ini ngadepin si pasangan sahnya. Karena lagi-lagi menurut dia ini adalah sebuah kebenaran gitu loh. Jadi tolak ukur benar salahnya Gemini sangat amat berbeda dengan tolak ukur benar salahnya si pasangan sah. Seperti itu ya. Dan ya tidak, ya ini akan menjadi PR besar ini ya untuk Gemini. Cuman saja ada power pula ini, mari lihat dari Gemininya ya. Macam dia itu tuh optimis yakin gitu loh, bahwa keadaan akan membaik ini. Menurut dia pribadi ya, keadaan akan membaik gitu. Semua akan baik-baik saja di sana. Semua akan baik-baik saja, dan kemudian tentu dalam keadaan baik-baik saja itu tuh hubungan dengan pasangan sah ada, dan hubungan dengan si selingkuhan ada. Gitu. Tenang ini, Gemininya mari lihat tenang. Tenang banget. Gitu ya. Kejujuran yang diungkapkan oleh Gemini dia presentasikan di hadapan si pasangan sah dengan gagah. Ternyata begitu kalau mari nampak. Gitu ya. Dan kayaknya ini orang udah siap sih ya, si Gemininya sudah siap untuk menerima konsekuensi gitu, dan mungkin punya cara juga gitu ya. Mungkin dia kayak udah ngebaca, oh pasti pasangan sahku tidak terima ini,
Tapi kalau dia nggak terima, aku nanti pakai cara ini, itu. Agar dia bisa menerima dengan baik. Gitu. Makanya pede-pede aja. Energi Gemini mari nampak. Menghadapi si pasangan sah yang kayak petasan gitu ya. Yang meledak-meletup. Nah seperti itu. Yang histeris ini bisa. Histeris banget. Gitu loh. Mau kayak energi itu tuh musuhan. Tadi mau menghancurkan. Begitu niatannya ya. Tapi disikapi dengan, memang tidak bisa dibilang santai ya. Tapi disikapi, diusahakan oleh Gemini dia sikapi dengan tetap baik. Seperti itu ya. Dan kalau mari nampak, hubungan Gemini dengan orang ketiganya, memang Gemini ini tuh serius ini sama orang ketiga. Serius. Gitu ya. Untuk beberapa agak unik ini sedikit ceritanya. Terutama kalau ini dalam urusan hubungan yang masih pacaran ya. Maksudnya Gemini ini tuh lajang gitu ya. Kemudian berpacaran dengan pasangan pertama, kita sebut dia pasangan sah. Dan kemudian sekaligus berpacaran dengan orang ketiga, yaitu kita sebut selingkuhan. Untuk beberapa ceritanya Gemini, dia ini tuh Gemini sudah menikah ini sama selingkuhannya. Tapi mungkin pernikahan ini tuh pernikahan, nggak tahu lah ya apa pernikahan bawah tangan ya kan. Pernikahan sirih maksudnya, gitu ya. Duluan kesini menikah, tapi menikah sirih. Tapi hanya untuk beberapa cerita Gemini ya. Hanya untuk beberapa bagian dari yang berzodiak Gemini. Ternyata dia sudah menikah sirih dengan orang ketiga. Dan berstatus pacaran dengan orang pertama. Jadi mungkin bisa aja kebenaran itu tuh diungkap sama Gemini. Iya aku udah nikah siri kok sama dia. Tapi aku juga masih tetap ingin sama kamu. Gitu loh. Ya. Atau beberapa ya Gemini sudah menikah dengan pasangan sah. Tapi kemudian juga mau menikah sama orang ketiga. Seperti itu. Jadi kalau dilihat Gemini dengan orang ketiga ini tuh dia tidak bercandaan di sini. Mari nampak, tidak bercandaan. Gitu ya. Dia sangat diakui oleh Gemini keberadaan dari orang ketiga. Jadi dia oh ini aku nggak main-main gitu loh. Aku bukan hanya menjadikan dia selingkuhan. Hanya sebatas iseng-iseng belaka. Bukan. Ya dia ada. Dia duluan ada. Nah itu juga bisa. Dia duluan ada tapi sempat. Mungkin ada ini sempat ceritanya berpisah. Kemudian kembali bersama. Gitu ya. Mantan yang dilanjutkan kembali hubungannya. Gitu. Kalau mari lihat energinya Gemini dengan pasangan selingkuhan. Bisa aja gitu. Mantan dan kemudian di CLBK lagi nih. Ceritanya Gemini dengan si selingkuhannya ini. Gitu ya kan. Dan kalau dilihat energi selingkuhan. Sebenarnya sih dia udah gak mau lagi nyanyi sama Gemini. Gitu ya. Atau dia ini tuh bisa. Dia bukannya mau sungguh-sungguh ini sama Gemini. Kalaupun dia tetap menjalani relationship dengan Gemini. Mari yakin ini orang hanya sebatas mau berinteraksi saja. Bukan dalam rangka bertujuan bermasa depan dengan Gemini ini. Bukan. Gitu loh. Ya. Dan itu tadi beberapa wacana untuk berpisah sudah ada ini. Gitu ya. Nggak mau dia ini tuh membawa Gemini ke masa depan. Nggak mau. Gitu loh. Karena mari lihat. Oke. Dia memang punya perasaan cinta ke Gemini. Tapi tidak besar ini. Katakanlah dari poin 1 hingga 10. Paling ada di poin 3. Perasaan cinta itu. Makanya setidaknya sampai tanggal 15 bulan Agustus ya. Kelihatan. Dia ini tuh tidak mengidamkan Gemini. Untuk menjadi partnernya dia. Membangun kehidupan. Apalagi membangun
eh, ya membangun masa depan ya. Tidak mau dia ini. Mari lihat. Jadi kalau dia nampaknya sudah kayak bilang ini cukup gitu loh. Dengan Gemini ini tuh cukup. Tapi dari keluarnya The Tower Reverse dan juga Page of Swords, berikut juga energi dari The Hierophant, walaupun si pasangan selingkuhan, katakanlah sudah menunjukkan penolakan gitu ya ke Gemini. Atau dia udah menunjukkan sejelas-jelasnya bahwa dia dengan Gemini ini tuh hanya sebatas hubungan tanpa status yang tidak boleh. Gemini ini tuh menuntut atensi full dari dia gitu ya. Tapi Gemini bisa-bisa macam orang yang tidak peduli gitu loh ya. Karena dia seperti kayak udah kuat tekad di sini. Udah kuat tekad dia. Enggak, aku harus dengan selingkuhanku juga. Dan ini tidak boleh hanya sebatas selingkuhan saja. Gitu ya. Tapi pasangan yang lain gitu maksudnya dia. Karena kan selingkuhan itu kan konotasinya kan jelek ya. Makanya Gemini ini tuh ya aku harus mempertahankan dan bahkan sampai ke pernikahan dengan orang ketigaku ini gitu ya, atau orang keduaku ini gitu. Di sana jangan dibilang orang ketiga dia ya, tapi orang kedua gitu loh ya. Aku nggak mau ninggalin dia gitu loh. Maksudnya dia ini si selingkuhan ya. Aku nggak mau ninggalin selingkuhanku. Malah aku mau ngangkat derajatnya dia di sana ya. Aku mau ngangkat derajatnya dia. Aku mau membangun hubungan yang sehat dengan dia. Membangun hubungan yang jelas dengan dia. Gitu ya. Jadi Gemini di sini mari nampak ya mati-matian ini ya. Dia mati-matian bagaimana caranya biar bisa berkelanjutan hubungannya dengan si selingkuhan. Gitu ya. Sangat amat diusahakan. Jadi fokusnya Gemini ini bisa di bulan Agustus terutama ya. Dibandingkan dengan sektor kehidupan yang lain. Hubungan dunia asmaranya ini boleh-boleh mendapatkan atensi yang paling besar dari Gemini. Gitu loh. Lebih terkonsentrasi dia pada nasib. Nasib hidup percintaannya dia. Gitu. Gimana si selingkuhan ini dipastikan untuk ada dan bagaimana membuat si pasangan sah menerima pilihan bahwa Gemini juga memilih untuk bersama dengan selingkuhannya. Gitu ya. Jadi lagi jadi pejuang asmara ini, pejuang relationship percintaan ini Gemininya. Gitu ya. Jadi kayak kalau mari lihat bisa ini, cintanya Gemini memang 50-50. 50 ke si pasangan sah, 50 ke si selingkuhan. Makanya dia merasa penting keduanya ini tuh harus ada dalam hidupnya. Dan gimana caranya supaya menjalani keduanya ini tuh ya, menjalani kehidupan asmara yang dua ini bisa berbarengan dengan sehat gitu loh. Ya, mari harus bilang dengan sehat ya. Sebab mari lihat begitu energi dari Gemininya. Mungkin menurut kita nggak masuk akal, bagaimana mau membangun hubungan yang sehat? Gitu ya, poligami itu tuh bukan masalah gampang coy, misal. Ya, tapi namanya keinginan ya bebas-bebas Gemini lah. Seperti itu kan. Kita bilang itu nggak masuk akal, itu nonsense, bullshit gitu ya. Tapi menurut Gemini, enggak. Ini hal yang wajar, ini hal yang lazim gitu ya. Ini hal yang aku inginkan, gitu. Ini adalah kebenaran yang aku pegang. Nah, jadi kita yuk sebagai orang luar atau mungkin pasangan sah dan ini selingkuhan, ya nggak bisa komplain kayak gitu, ya kan?
Di sana. Jadi mari lihat, ini memang powernya Gemini lagi kuat. Mau mempertahankan pasangan sah kuat, mau mempertahankan dengan si selingkuhan juga kuat. Gitu loh. Seperti kayak hal yang tidak bisa ditawar-tawar ini. Mari nampak ya. Namun tentu ini ditawar-tawar maksudnya untuk pribadinya Gemini ya. Kalau pasangan sah ataupun selingkuhan menolak, tidak terima, nah itu juga bisa aja. Gitu ya. Kayak inilah pasangan selingkuhan, Gemini udah pede banget ini. Gas dengan si selingkuhan. Tapi si selingkuhan, lah di sini dia enggak begitu interest kok. Gitu loh. Suam-suam kuku juga dia di sini. Kadang dia berpikir maunya Gemini ini tuh pergi aja lah ya. Gitu loh. Maunya dia itu tuh maunya hidupnya aku ini tuh tanpa dia. Ada kepikiran gitu si selingkuhan. Gitu loh. Gemini menganggap hubungan dengan si selingkuhan berarti, tapi si selingkuhan tidak menganggap hubungan dengan Gemini sebegitu berartinya. Tidak. Gitu. Dan si selingkuhan ini tuh pun bisa-bisa mari nampak dia pun jengkel ini ke Gemini. Kesal juga dia nih. Jadi ada dua manusia yang lagi gondok gitu ya ke Gemini ya. Pasangan sah ngamuk besar, si selingkuhan gondok. Gitu loh. Jadi di mata kedua pasangannya Gemini ini tuh, Gemini adalah manusia yang gitu ya. Yang mestinya harus digetok ini kepalanya gitu loh ya. Tidak ada yang lagi melihat Gemini ini dengan pandangan cinta kasih sayang gitu ya. Maunya itu tuh dijewer aja lah ini manusia gitu ya. Dicampakkan ini ya, kalau bahasanya si selingkuhan, mari lihat dia bilang ya kalau bisa dicampakkan ya dicampakkan aja ini. Gitu loh. Aku mau pergi. Ada ujar-ujar kayak gitu. Aku nggak terima. Gitu ya. Jadi ada pula isu di hubungan Gemini dengan si selingkuhannya. Dan kalau mari lihat isu ini memang kedua belah pihak tahu. Maksudnya ini isu bukan hanya di kacamatanya pasangan selingkuhan Gemini ya. Tapi Gemini juga ngerti, oh dia nampaknya ngamuk soal ini. Nggak senang soal itu. Gitu ya, tahu persis ini Gemini. Gitu loh. Tapi dia lagi-lagi di mata Gemini ini mah hal yang bisa aku tangani. Gitu loh. Sementara si selingkuhan bilang, wah ini aku nggak mau ini kayak gini gitu loh ya. Jadi dua-dua hubungannya Gemini tidak baik-baik saja untuk sampai tanggal 15 bulan Agustus gitu ya, sedang tidak baik-baik saja di kacamata kedua pasangannya Gemini. Sementara Gemini walaupun dia tahu keadaan tidak baik-baik saja, tapi dia merasa mampu ya, dia punya keyakinan ini hanya sementara saja, keadaan tidak baik-baik saja. Dan untuk kemudian dalam upaya dan usahanya dia akan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang kemudian bisa membuat keadaan kembali menjadi baik-baik saja gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam bacaan Gemini dengan pasangan sah hadir energi dari Sagittarius, kemudian Taurus, Virgo, Capricorn, energi dari Cancer, energi dari Gemini, kemudian ada energi dari Scorpio dan Pisces. Nah, di pembacaan antara Gemini dengan bebek selingkuhan, Aquarius hadir, Taurus, Virgo, Capricorn ada, berikut ada energi dari Scorpio, Aries ada, kemudian Libra, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer, dan energi dari Leo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.